Shalom, selamat siang teman-teman, di mana saja berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel baru, channel kecil Abu Emen, yang mana merupakan channel yang mengkhususkan kepada pembahasan tentang akhlak-akhlak atau kehidupan dari perilaku hidup manusia ya. Dalam hal ini biasa dikenal dengan sosiologi kemanusiaan. Dan kita jumpa di channel Ibn Emen ya. Dan teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan bagaimana kehidupan pondok pesantren di Pakistan. Ternyata ada data yang kita temukan di sini dari pemberitaan yang ada, itu ulama-ulama ya, ulama-ulama yang memiliki perilaku kurang baik, yang mana sudah diramalkan ya, atau bisa dikatakan nubuat dari Nabi Muhammad, pada akhir zaman akan muncul banyak ulama dan nyatanya sudah mulai bermunculan di Indonesia ya, ulama-ulama yang memiliki akhlak moral yang sangat jauh dari keharusannya ya. Ada yang senang dengan kehidupan seks dengan anak-anak atau pedofil. Ada juga ulama-ulama yang menipu untuk mendapatkan penghasilan uang yang besar. Bahkan ada ulama-ulama yang juga menjadi teroris dan bergabung di dalam sebuah organisasi besar ulama yang merupakan organisasi resmi milik negara ya, yang mana organisasi tersebut terdaftar di dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ternyata mereka menyisip sebagai teroris. Ada juga ulama-ulama yang memiliki kelakuan suka memfitnah orang ya, menggunakan data-data hoax untuk memfitnah dan menjelek-jelekan orang ya. Jadi semakin banyak ulama-ulama yang ada ya. Nah, konten kita di channel Ibn Emen ini ya, sebenarnya juga untuk memberikan pemberitaan yang berimbang terkait dengan maraknya pemberitaan-pemberitaan dari ulama-ulama seperti ulama yang mengaku memiliki sebuah yayasan LSIPP ya, yang kita kenal sebagai Ustadz Suarsono. Dia sering membuat pemberitaan-pemberitaan yang dicari-cari dan dibesar-besarkan ya, yang cenderung lebih banyak fitnahan-fitnahan. Kalau kita lihat ya, ulasan-ulasan dia banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dibumbu-bumbui di dalam pemberitaan yang memang sengaja dicari-cari dia. Nah, hadirnya Ibn Emen channel ini untuk mengimbangi kelakuan dari ulama seperti Ustadz ini ya, Ustadz Suarsono ini ya. Kalau kita tengok semua konten-konten video yang dia buat, semuanya itu selalu menyudutkan kekristenan ya. Padahal berita-berita yang dia cari itu adalah berita-berita yang memang ada, tetapi bukan merupakan pemberitaan yang viral ya. Maksudnya itu adalah kehidupan biasa. Itu pun hanya diberitakan di koran-koran lokal, tetapi diangkat olehnya dan dibumbui dengan berbagai macam analisa-analisa kebohongan ya, seakan-akan apa yang terjadi itu merupakan masalah besar. Artinya apa teman-teman? Artinya hal-hal yang spesifik terjadi digeneralisasi dan disimpulkan bahwa kekristenan seburuk yang dia selalu ungkapkan di dalam video-video dia. Ya, entah dia katakan bahwa di negara ini sebentar lagi kekristenan akan lenyap, akan hilang ya. Kemudian seperti dia katakan bahwa orang Kristen mengkonsumsi babi sehingga sangat rentan dengan COVID-19 ya. Padahal justru yang banyak kena COVID-19 di Indonesia adalah ya ulama-ulama sendiri yang notabene nggak makan babi gitu ya. Dan banyak fitnahan yang selalu dia katakan, ujung-ujungnya dia selalu mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki akhlak yang jauh lebih tinggi dibanding agama-agama lain yang ada di dunia ini.
Nah, untuk itu hadirlah Ibn Emen ini untuk mengimbangi ocehan-ocehan, ya, ungkapan-ungkapan pepesan kosong dari para ulama-ulama semacam Ustadz Suarsono ini, ya. Jadi ini hanya merupakan respons, ya, karena kita sebenarnya juga tidak ingin ada hal-hal seperti ini, tetapi supaya ini membuat semua orang, ya, nanti mudah-mudahan semua pemirsa uh, di dalam channel LSIPP Ustadz Suarsono ini selesai menonton video-video Ustadz Suarsono supaya mendapat porsi informasi berimbang. Saya sarankan sering-seringlah mengunjungi channel Ibn Emen ini, dan Anda bisa bandingkan apa yang Ustadz Suarsono jelaskan yang penuh dengan bumbu-bumbu bombastis yang dia tambah-tambahkan sendiri dalam analisanya dibanding dengan apa yang diungkapkan Ibn Emen dengan seperti apa adanya. Ya, nanti dengan porsi berimbang ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa kira-kira akhlak yang manakah yang patut kita ikuti di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Ya, itu yang pesan utama yang Ibn Emen ingin sampaikan, karena ini merupakan live pertama di dalam channel YouTube Ibn Emen ini. Oke teman-teman, semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami, ya. Nah, kembali kepada topik yang kita akan angkat di sini terkait dengan adanya maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para ulama, dalam hal ini ulama-ulama ya, yang sudah diramalkan atau sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad, ya. Di sini ternyata ulama-ulama Indonesia itu para kiai pengasuh pondok pesantren, ya, atau para ustadz-ustadz, ya, sebagai guru-guru agama mereka, ya, atau guru-guru agama lainnya yang ada di ponpes, ya, pondok pesantren, atau mungkin ada di madrasah atau sekolah-sekolah boarding school Islam lainnya, ya, ternyata mereka jauh lebih baik daripada ulama-ulama yang ada di Pakistan atau yang biasa dipanggil dengan sapaan mullah, ya. Nah, teman-teman, saya informasikan ini, informasi ini diambil dari situs DW, ya. Situs DW ini dari luar negeri, kemudian ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke? Nah, judul artikel yang saya angkat ini adalah tindak pedofilia, ya, atau seks terhadap anak, ya, di bawah umur mewabah di pesantren Pakistan, ya. Jadi ini sudah mewabah di sana. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur marak terjadi di lingkungan madrasah di Pakistan. Ya, kuatnya pengaruh mullah, ya, acap kali membuat keluarga korban takut dan memilih diam, ya. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia memang kadang keluarga juga memilih untuk berdiam diri, tidak mau mengungkapkan. Tetapi nantinya di Pakistan itu seakan-akan ini merupakan kejahatan yang tersistem, ya, sistematis dan terstruktur. Seperti apa, teman-teman, yang ingin kita bahas di sini, teman-teman? Ya, mari kita lihat, teman-teman. Ini ada satu kisah yang melatar belakangi artikel ini, diceritakan oleh penulis ini, bahwa seorang anak Muhiman menuliskan namanya secara perlahan, huruf demi huruf, penuh kehati-hatian dan tersenyum lebar ketika selesai. Dia adalah murid sekolah masih berusia 11 tahun yang bermimpi menjadi dokter suatu saat nanti. Tapi lingkungan sekolah sedang tidak ramah bagi sang bocah ini. Awal tahun ini seorang ustadz, ya, seorang ustadz di sana di madrasah membawa Muhiman ini ke ruang cuci dan berusaha memperkosa dia di sana. Ya. Kemudian perlakuan ini disampaikan kepada bibinya Muhiman ini. Ya, bibinya yang bernama Sasya mengenal Mu'ad Syah sejak kecil. Ya. Jadi
ulama atau mula yang ingin memperkosa keponakannya itu adalah kawan baik dari bibinya ini. Sang ustadz dikenal gemar menganiaya anak didik atau bahkan meminta santri perempuan untuk menyingkap baju mereka. Jadi ini sudah terkenal ini ustadz ini terhadap hal-hal yang seperti ini. Dia melakukan hal itu kepada banyak bocah laki-laki dan 2 atau 3 anak perempuan. Jadi ini ada kelainan seks juga ya. Laki-laki diembat, anak-anak perempuan juga disikat juga. Ya, ini informasi dari sang bibi sembari mengenang kisah seorang bocah perempuan yang mengalami patah tulang punggung usai dianiaya oleh Moed Shah ini. Ya. Nah, kini di dalam sebuah investigasi oleh kantor berita Associated Press mengungkap belasan aduan serupa kepada kepolisian seputar pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan fisik di madrasah-madrasah di seluruh Pakistan. Ya, Associated Press ini mendokumentasikan kasus-kasus serupa melalui wawancara dengan kepolisian, korban penganiayaan dan orang tua. Ya. Nah, kita coba memahami dulu seperti apa kondisi pondok pesantren yang ada di Pakistan ini. Ya. Saat ini ada lebih dari 22.000 madrasah yang terdaftar di Pakistan. Madrasah itu sekolah Islam ya. Lebih dari 2 juta murid belajar dan ditampung di sana, kebanyakan berasal dari keluarga yang miskin. Namun ada pula sekolah-sekolah agama seperti madrasah yang ada 22.000 ini, itu tidak terdaftar. Biasanya pesantren semacam ini didirikan oleh seorang ustadz lokal ya. Samalah dengan di Indonesia ya. Tetapi selalu di Indonesia terdaftar. Nah di Pakistan banyak yang tidak terdaftar. Ya. Dengan menawarkan pendidikan, makanan, tempat tinggal secara cuma-cuma, tidak sedikit warga miskin yang tergiur mengirimkan anaknya ke sana. Ya, jadi itu motif-motifnya ya. Pakistan tidak memiliki lembaga pusat mengawasi pendidikan di pesantren atau madrasah. Nah, ini agak beda dengan Indonesia. Juga mereka tidak punya otoritas yang berwenang menyelidiki dugaan penganiayaan oleh pemuka agama. Ya, jadi berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi strukturnya itu karena di sana itu tidak ada lembaga khusus yang mengawasi teman-teman. Oke ya, saya coba besarkan lagi sedikit. Oke ya. Namun Pakistan ini di awal masa kekuasaan Perdana Menteri Imran Khan yang sekarang berkuasa sempat berjanji akan memodernisasi kurikulum sekolah agama dan mengawasi kegiatan belajar mengajar lebih ketat, tetapi itu ternyata tidak terjadi sampai saat ini. Ya, kebijakan tersebut dirancang untuk meredam penyebaran ideologis ekstremis, bukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual. Jadi fokusnya itu adalah untuk mencegah terjadinya pertumbuhan terorisme, tetapi masalah-masalah seksual mereka tidak terlalu mengurus ya. Nah, kepolisian Pakistan mengakui, ini teman-teman dengarkan dan catat baik-baik, kepolisian Pakistan mengakui kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh guru atau pimpinan pondok pesantren di sana kian marak. Dan angka pengaduan yang diterima polisi jauh lebih sedikit ketimbang yang tidak dilaporkan. Jadi teman-teman, ya selain juga yang pelaporan sudah banyak, tetapi yang tidak diadukan ke polisi itu jauh lebih banyak menurut data yang beredar di sana. Jadi yang dilaporkan di polisi itu hanya sedikit. Oke? Nah, namun dari belasan aduan, jadi cuma sedikit yang diadukan ke polisi terkait dengan pelecehan seksual di madrasah ini. Teman-teman catat ya, tidak satupun berujung dakwaan untuk para pelaku. Jadi, semua yang masuk ke dalam laporan ke polisi, tidak ada yang masuk menjadi dakwaan aja ya ke pengadilan. Bayangkan teman-teman. Ya, di Indonesia sistem ini sudah jauh lebih bagus. Paling tidak ada kontrol sosial dari masyarakat ya, media sosial dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi di sana teman-teman? Ya, di sana jauh lebih buruk seperti itu. Ya, jadi
sedikit laporan yang masuk, dan dari laporan yang masuk itu ternyata bukan hanya, tidak ada sama sekali yang ujung-ujungnya nanti dibawa ke pengadilan untuk dijadikan terdakwa. Baru dijadikan terdakwa teman-teman, belum dijadikan ini ya, terhukum ya, seperti itu ya. Baru akan dimasukkan ke pengadilan, itu tidak ada ya. Nah, keluarga anak korban pelecehan seksual di Pakistan didesak warga untuk memaafkan. Jadi ketika keluarga sudah heboh pemberitaannya, keluarga sudah menderita, tetapi lingkungan mereka, warga, itu memaafkan teman-teman. Meminta supaya keluarga segera memaafkan perlakuan para mullah ini, ya, atau para ulama-ulama su ini. Oke? Nah, pelaku lantaran berstatus sebagai pemuka, hanya karena status mereka sebagai pemuka agama. Jadi para mullah sebaliknya gemar melayangkan tuduhan penistaan agama. Nah, ini agak sama seperti di Indonesia. Nanti para ulama ini ujung-ujungnya mengatakan terjadi penistaan ulama. Ya, terjadi kriminalisasi ulama apabila ada kasus yang nanti dibawa ke pengadilan. Ya, jadi para mullah ini gemar melayangkan tuduhan penistaan agama dalam kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan salah seorang di antara mereka. Jadi mereka itu semua kuat itu kedudukan para ulama ini. Kalau ada yang dilaporkan, ya, mereka langsung membuat framing bahwa terjadi kriminalisasi ulama, terjadi pelecehan terhadap ulama. Padahal mereka melakukan tindakan pedofilia terhadap anak-anak ini, teman-teman. Luar biasa apa yang terjadi di Pakistan ini. Ya, karena di sana tidak ada pengawasan kontrol yang ketat terhadap perlakuan ulama-ulama ini. Ya. Dan apa yang diberitakan di sini? Ulama dan pemuka agama memiliki kekuasaan besar di Pakistan. Wah, ini ya. Ini yang nantinya diinginkan oleh para kadrun untuk memberikan kekuasaan besar kepada para ulama-ulama ini, yang mereka maunya itu dijadikan negara khilafah di Indonesia. Supaya apa? Supaya semua ulama-ulama itu memiliki kekuasaan besar. Nah, itu yang terjadi di Pakistan, walaupun bukan dalam bentuk negara khilafah di sana, ya. Tetapi ulama di sana memiliki kekuasaan besar. Mereka cenderung menutup rapat barisan jika salah seorang di antara ulama didakwa melakukan penganiayaan atau pelecehan seksual. Ya. Dan selama ini para pelaku selalu lolos dari jerat hukum dengan menuduh korban melakukan penistaan agama. Ya, jadi si korban sudah sudah malu ya, karena mereka diperlakukan kehormatannya direnggut, tetapi malah mereka dituduh oleh para ulama sedang melakukan penistaan agama. Luar biasa teman-teman Pakistan ini. Ya, keluarga korban juga sering dibujuk untuk memaafkan pelaku, ya, dibujuk ini supaya mereka memaafkan, ya, ketimbang menempuh jalur hukum. Bayangkan teman-teman, ya. Jadi korban-korban itu sudah malu, ya, dituduh menghujat agama, malah disuruh keluarganya memaafkan dengan cara tidak usahlah membawa ke jalur hukum. Ya, kata Sadiq Baloh, wakil kepala polisi di sebuah distrik di barat laut Pakistan berdekatan dengan perbatasan Afghanistan, ya. Lantaran khawatir mendapat stigma negatif sebagai korban pemerkosaan, pihak keluarga seringkali mencabut aduan. Jadi mereka sudah jadi korban, mereka diberi stigma negatif sebagai melecehkan melakukan penghinaan terhadap agama, ya. Akhirnya keluarga karena tertekan, akhirnya mereka mencabut aduan ke polisi, nggak dibawa ke pengadilan. Ketika keluarga memaafkan pelaku, penyidikan juga serta-merta berakhir. Akhirnya berakhir begitu saja. Nah, inilah yang terjadi di Pakistan, teman-teman. Ya, di Indonesia masih jauh lebih baik, teman-teman. Makanya
di Indonesia walaupun ya masih baru sampai ke pengadilan, tetapi setelah di pengadilan itu ujung-ujungnya tidak diberitakan lagi apa penyelesaiannya. Coba teman-teman lihat kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Ujung-ujungnya setelah ribut-ribut di media, dibawa ke pengadilan, ya kasus di Jombang kemarin, kemudian di tempat-tempat lain, tidak ada lagi pemberitahuan berapa tahun hukuman penjara kepada para ulama-ulama Syiah ini. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau di Pakistan, jangankan sampai ke pengadilan, baru sampai di polisi, korban dan keluarga korban sudah ditekan. Ya. Beberapa mullah itu munafik. Mereka merawat janggut panjang dan mengenakan jubah agar terlihat alim. Lalu mereka melakukan tindakan kejam seperti ini, ya, yang ini tindakan pedofilia ini, ya tentunya dengan cara diam-diam sembari mengkritik mereka yang mencukur janggut atau berpandangan terbuka dan liberal. Ya, jadi ustadz-ustadz atau orang-orang tokoh-tokoh yang berpandangan liberal langsung sering di ini ya di istilahnya diintimidasi ya dalam tanda kutip, sehingga peran orang-orang liberal ini tidak menjadi peran yang mayoritas di sana. Ya. Jadi ulama-ulama yang janggutnya panjang-panjang inilah yang disebut mullah-mullah inilah yang mereka yang memiliki peran terhadap kontrol kehidupan bersosiologi di Pakistan ini. Ya, di dalam masyarakat kami ada banyak orang-orang seperti ini. Mereka mengaku beriman tapi ikut terlibat dalam aktivitas bejat. Ya, saya ya penulis Bibi ini ya tadi ya yang melaporkan berita ini kepada penulis ini, saya ingin agar mullah itu digantung. Ya, sebenarnya keluarga itu ingin para mullah ini digantung, tetapi apa yang terjadi? Hukum tidak memihak kepada mereka. Ya, mereka yang terjadi di sana justru keluarga lah yang dirugikan. Oke, kepolisian mengaku tidak memiliki data jumlah anak-anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di madrasah. Bahkan polisi pun tidak punya data, teman-teman. Di Indonesia jauh lebih bagus ya. Sejumlah perwira mengatakan para ustadz atau ulama biasanya lebih menyukai bocah laki-laki di bawah umur. Waduh, LGBT ini ya. Jadi mereka lebih suka laki-laki di bawah umur. Hal ini dikarenakan ya langgam konservatif masyarakat Pakistan yang melarang interaksi antara laki-laki dan perempuan. Oh gitu ya. Jadi mungkin karena lebih banyak interaksi dengan anak laki-laki sehingga anak laki-laki inilah yang disukai oleh para ulama-ulama ini. Dalam banyak kasus para pelaku menikmati tingkat kepercayaan yang tinggi dari korban. Ya. Jadi anak-anak bocah-bocah laki-laki ini dekat sekali dengan para ulama-ulamanya sehingga mereka yang menjadi korban. Salah seorang adalah Yaus, seorang bocah berusia 8 tahun yang tinggal di distrik Kohistan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Ya. Ayahnya adalah buruh miskin tak berpendidikan yang ingin menjamin kehidupan lebih baik ya untuk sang anak. Sehingga dia mengirimkan Yaus ini ke sebuah pesantren di Mansehra yang berjarak ratusan kilometer dari kampungnya sendiri ya. Nah, orang tua itu biasanya memiliki harapan supaya anak-anaknya walaupun mereka miskin, anak-anaknya bisa bersekolah, anak-anaknya terjamin kehidupannya ya, dan mereka mempercayakan ya tanpa ada kontak lagi karena mereka miskin ini. Sehingga anak-anak inilah dekat dengan para ulama-ulama ini. Nah, karena intens bertemu, ya para ulama-ulama Syiah ini justru menjadi predator bagi anak-anak yang seharusnya mereka lindungi, teman-teman. Ya, tanpa telepon genggam, ya lantaran mereka miskin, sang ayah harus menunggu berbulan-bulan untuk berbicara dengan anaknya. Bagaimana anaknya bisa melaporkan keadaannya? Karena mereka tidak punya telepon genggam, HP dan sebagainya. Ya, Yaus berpostur pendek untuk anak seusianya. Tubuhnya yang kurus, ya bergetar ketika mengisahkan pengalamannya kepada wartawan Associated Press.
Saat itu pesantren memasuki musim liburan di bulan Desember tahun lalu. Ini cerita si Yous ya. Kebanyakan santri sudah pulang mudik. Hanya segelintir yang masih bercokol di sekolah. Buat orang tua Yous, ongkos perjalanan pulang terlalu mahal. Ya, sebab sang bocah harus tinggal di pesantren selama masa libur. Ya, jadi pada hari laknat itu Yous yang berdiam diri di masjid bersama pimpinan ponpes namanya Qori Samsudin, ya. Jadi anak ini nggak bisa pulang liburan di bulan Desember. Mullah yang bernama Qori Samsudin ini menarik tangannya, menyeret Yous ke sebuah kamar dan mengurungnya di sana. Ya, suhunya sangat dingin. Saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba Mullah itu membuka baju saya, ya. Kemudian Qori mengambil sebuah tongkat sepanjang 30 cm dan mulai memukuli Yous. Jadi ada kelainan jiwa juga ya, mula-mula para ulama-ulama su di sana ini ya. Rasa sakitnya membuatnya menjerit tetapi tidak berhenti. Di kamar itu dia dikurung selama 2 hari dan diperkosa berulang kali. Ketika akhirnya Yous jatuh sakit, Qori khawatir sang bocah meregang nyawa dan membawanya ke rumah sakit ya. Karena perlakuannya dia akhirnya anak itu sakit dan dia bawa ke rumah sakit ya. Di sana Dr. Faisal Manan berkisah betapa Yous menjerit histeris setiap kali dia mendekat. Bocah bertubuh mungil itu sedemikian ringkih ya memanggilnya baby ya. Dia memiliki banyak luka memar. Jadi banyak sekali perlakuan kasar dari sang Mullah dan anak ini seakan-akan trauma dan berteriak-teriak di rumah sakit ya. Karena merasa curiga, dokter ini membawa Yous ke ruang isolasi untuk diperiksa dengan lebih saksama. Hasilnya anak ini mengungkapkan penganiayaan seksual yang brutal dialami berulang kali oleh perlakuan dari sang ulama atau Mullah Qori ini. Ya. Kemudian Paman Yous menolak mempercayai dokter ini. Kalau kabar bahwa dia diperkosa beredar di desa kami, dia akan sulit bertahan hidup di sini. Ya, jadi keluarganya malah ketakutan. Jangan sampai kalau dikatakan bahwa si Yous ini mengalami perlakuan diperkosa di madrasah, di pondok pesantren tempat dia belajar, masyarakat di sana justru akan membuat sebuah tekanan kepada keluarga ini. Ya, akhirnya Qori Samsudin ditangkap dan berita kasusnya menyebar ke seluruh negeri. Ya, semua Pakistan tahu. Namun begitu ustadz-ustadz lain di madrasah yang ada di sana, ya, yakni Talim Al-Quran menampik pengakuan Yous. Jadi para ulama-ulama yang lain mereka menutupi kasus ini dan mengatakan bahwa tidak seperti itu ceritanya. Mereka tetap meyakini bahwa Qori tidak bersalah. Menurut mereka dia hanya korban dari orang-orang yang anti-Islam di dalam masyarakat. Nah, kalau sudah diisukan bahwa di sana itu hanyalah laporan dari orang-orang anti-Islam, ya, justru masyarakat akan berpihak kepada para ulama ini. Ya, jadi orang-orang itu akan disebut sebagai penghujat Islam. Ya, anak-anak yang jadi korban ini akan disebut sebagai penghujat Islam. Dokter yang membuat berita ini menjadi viral akan disebut sebagai dokter penghujat Islam. Teman-teman ingat bagaimana perlakuan heboh kemarin ya, seorang manajer pabrik ketika dia ingin menertibkan sistem kerja yang berada di perusahaan itu di Pakistan sana, ya, dia menyuruh untuk semua gambar-gambar yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di lingkungan kerja di pabrik itu dicabut. Apa yang terjadi? Karyawannya memblow up bahwa sang manajer telah penista, ya, telah menghujat Nabi, ya, karena tulisan tentang ayat-ayat atau kisah-kisah Nabi yang ditempel di dinding-dinding itu disuruh dilepas, disuruh cabut semua. Artinya dia menghujat Nabi. Yang terjadi apa? Ribuan karyawan yang ada di perusahaan itu, ya, menangkap sang manajer, kemudian sang manajer itu dibawa, ya,
kemudian sang manajer itu diperlakukan kasar oleh orang-orang karyawan bawahannya ini semua, dan yang terjadi sang manajer dipukul, dihajar, dan terakhir dibakar hidup-hidup, teman-teman. Itulah yang terjadi di Pakistan. Ya. Jadi kondisi di Pakistan seperti itu, teman-teman. Jangan berani-berani orang untuk mengatakan bahwa ulama di sana bersalah. Ketika mereka mengatakan ulama bersalah, ulama-ulama yang lain yang ada di lingkungan mereka yang menuduh itu, ya, contoh yang ulama di Bandung kemarin, ya, ketika dia melakukan pemerkosaan, ya, si Heri HW, ya, Heri apa itu, si HW ketika dia memperkosa 21 anak didiknya dia, santriwati, ya, itu nantinya semua ulama-ulama, ya, yang ada di lingkungan HW ini akan mengatakan bahwa anak-anak ini hanya berbohong. Anak-anak ini hanya merupakan orang-orang yang ingin menghujat agama. Akhirnya apa? Terframing, ya, seperti itu, dan justru korban-korban inilah yang dipermalukan. Tetapi Ustadz HW ini jadi aman gitu. Nah, kondisi seperti itu yang terjadi di Pakistan. Di Indonesia tidak seperti itu, tetapi di Pakistan seperti itu, ya, teman-teman. Ya. Nah, saya rasa saya cukupkan saja dulu, ya, teman-teman, mengenai pemberitaan mengenai di Pakistan ini. Ya, nanti saya akan lanjutkan lagi, ya, kondisi bagaimana kehidupan Islam di Pakistan ini, ya. Di sana juga berkembang yang namanya LGBT, bahkan ada pesantren LGBT yang marak khusus untuk orang-orang yang memiliki kelainan seksual ganda ini, ya, para lesbian, para gay, itu khusus dibuatkan pesantren di sana, teman-teman. Ya, artinya LGBT di Pakistan ini dilindungi dan ditumbuhkan, teman-teman. Bahkan ada sekolah khusus untuk kaum LGBT. Nah, itu nanti yang saya akan beritakan di pemberitaan berikutnya, teman-teman. Ya, jadi apa yang terjadi di Indonesia ini bisa dikatakan masih lebih baik dengan yang terjadi di Pakistan. Ya, di Pakistan ini anak-anak korban justru mereka semakin menjadi korban. Padahal mereka sudah korban keganasan predator, pedofilia terhadap anak-anak ini, teman-teman. Tetapi anak-anak ini justru dituduh bersama keluarga anak-anak ini yang mengungkapkan kasus yang mereka alami, dituduh menghujat agama. Ya, akhirnya lepas, ya, para pelaku sodomi, para pelaku pelecehan terhadap seks terhadap santriwati, ya, semua bebas, ya, di Pakistan sana. Dan tadi dikatakan bahwa tidak ada satupun laporan yang masuk ke polisi sempat dibawa untuk diadili di pengadilan. Nah, di Indonesia masih jauh lebih bagus, ya, terblow up, walaupun dicoba ditutup-tutupi oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh istri dari wakil gubernur supaya ini tidak menjadi aib, ternyata terbongkar, ya. Tetapi proses pengadilan berjalan, ya. Tetapi kekurangan di Indonesia setelah proses pengadilan, hasil dari pengadilan itu tak satupun yang diungkapkan ke publik. Publik tidak pernah tahu apakah para ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual di Indonesia itu dihukum atau tidak. Nah, itu yang belum pernah ada di Indonesia, atau mungkin jarang ya ada, ya. Saya belum pernah melihat. Tetapi kalau di Pakistan jauh lebih buruk, teman-teman. Oke. Nah, apakah ini prestasi dari Indonesia? Saya tidak tahu juga, ya. Walaupun sama-sama merupakan penduduk yang mayoritas Muslim, Pakistan masih 90-an% Muslim di atas, Indonesia masih sekitar 80-an% Muslim juga yang menjadi mayoritas. Tetapi dua lingkungan kehidupan sosiologi masyarakat di negara Pakistan dengan negara Indonesia ini nampaknya berbeda, dan Indonesia masih lebih baik. Oke,
Sampai berjumpa teman-teman pada pemberitaan selanjutnya. Tuhan beserta kita selamanya. Shalom, salam kebajikan. Haleluya.